Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Al-ayah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua masih merasakan dua nikmat besar. Nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan dua nikmat besar itu kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih, dan nanti ditutup dengan sholat witir. Mudah-mudahan ikhtiar yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita semua minadulumat, dari jalan yang gelap gulita, ilan nur, menuju cahaya dinullah, dinul haq, dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kalau kita hitung sejak kita sholat tarawih tanggal 17 Februari sampai sekarang tanggal 5 Maret, itu sekarang yang ke-17. Ya, 17. Kemudian di Indonesia ini ada istilah peringatan nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buka ulumut tafsir, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu dalam dua fase. Fase pertama jumlatan wahidah, ya, dalam satu mushaf yang dimulai Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu diturunkan jumlatan wahidah di malam Lailatul Qadar itu, yang menurut beberapa ulama turun di tanggal 17 Ramadan. Kemudian pada fase kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam kurun waktu 23 tahun, dimulai surat Al-Alaq dan ditutup dengan surat Al-Maidah itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu selama kurang lebih, ya namanya kurang lebih itu kan ya, total itu 23 tahun, 22 tahun berapa bulan begitu. Kemudian ulama menggenapkan menjadi 23 tahun. Sejak beliau umur 40 tahun sampai 63 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari turunnya Al-Quran ini? Semangat kita untuk mempelajari agama, semangat kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah niyo sahabat ngaji kepada Nabi 23 tahun. Kita ngaji arang-arang kadang Ramadan saja begitu ya. Nah, makanya kurang banyak ilmu kita ini. Kemudian perlu saya sampaikan bagaimana sikap umat Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Fatir. Surat Fatir itu surat yang
ke-35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya summa kemudian aurahna kami wariskan ya Alkitab Al-Quran ini ya kepada siapa? Alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka dengan lek baca surat awal Al-Baqarah itu manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Al-mu'min ya, alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya 1 sampai 5 itu berarti tandanya orang beriman. Yang kedua 6 sampai 7 itu tandanya orang kafir. Kemudian 8 dan seterusnya itu orang munafik. Nah ini sikap manusia kepada Al-Quran. Kemudian keterangannya saya ambil dalam kitab Sofwatul Tafasir, tafsir Sofwatul Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Summa aurahna hadal Qur'ana al-adima li afdalal umam wa hum ummatu Muhammadin alaihi salam alladzina ikhtarnahum ala sairil umam wa khassasnahum bihadal fadlil adim ya. Jadi kami wariskan Al-Quran ini yang agung ini, Al-Quran yang agung kepada afdalal umam, kepada manusia umat pilihan. Siapa umat pilihan? Ya umat yang menerima Al-Quran, yakni umat Islam. Ya, di sini keterangannya hum ummatu Muhammadin alaihissalam, yakni umatnya Nabi Muhammad. Ya termasuk panjenengan semuanya. Jadi kemudian siapa? Alladzina ikhtarnahum, yang mereka itu kami pilih ala sairil umam, mengalahkan seluruh umat. Saya itu merenung begini Bapak Ibu. Bayangkan Quran ini sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu, masih utuh. Sementara kitab-kitab yang lain itu sudah campur tangan manusia. Ya, ini bukti bahwa Al-Quran ini dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr Al-Quran ini dan sesungguhnya kami pula yang menjaga. Nah. Kemudian keterangan berikutnya, qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Zamakhsyari, walladzina istafainahum hum ummatu Muhammadin minas sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Maksud dari ayat orang-orang yang Allah pilih itu umat Muhammad. Yang pertama siapa umat Nabi Muhammad? Minas sahaba, orang yang disebut sahabat. Siapa sahabat Nabi itu? Man laqiyan nabiyya wa amanabi. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu disebut sahabat. Karena ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, bahkan malah menentang dan memusuhi Nabi. Itu tidak disebut sahabat. Nah, kemudian keterangan berikutnya wattabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Ya, kemudian waman ba'dahum, dan orang-orang yang sesudah sahabat, termasuk panjenengan semua ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Umat Islam sampai hari kiamat termasuk umatnya Nabi, walaupun kita itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Katsir ada keterangan begini, tuba liman amanabi walam yaroni.
Beruntung sekali orang yang beriman kepada Nabi, artinya beriman kepada Nabi dia masuk Islam, kemudian padahal dia tidak melihat aku. Ya panjenengan ini meyakini bahwa Nabi tidak pernah dusta, lalu kita percaya apa yang dibawa Nabi, yakni Al-Quran itu kita imani, kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan. Yes. Kemudian dari kelompok umat Islam ini, faminhum dhalimul linafsi. Maka ada di antara mereka, di antara umatnya Nabi Muhammad SAW itu orang yang menganiaya dirinya. Poso tapi gak jangkep sak bulan. Terawih iya tapi gak jangkep. Buktinya apa? Sofe tambah maju. Ini berarti dhalimul linafsi. Iya. Tapi tiangnya mboten hadir nih, kok hadir kula diantemi kira-kira. Nah, gitu. Nah, jadi ini dhalimul linafsi. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya, dan di antara mereka ada muqtasid. Muqtasid itu hasanatuhu wa sayyi'atuhu sawa. Kebaikan dan keburukannya sama. Nek ilmu dagang niki balik modal kak badi. Iku muqtasid. Jadi ibadah ngenten, poso Ramadan tok kadek traweh. Salat 5 waktu tok kadek salat sunah apapun. Wes pokoknya begitu. Itu kata Nabi sudah baik. Makanya jenengan baca hadis asbabul wurud, hadis tentang puasa itu kan begini. Ada seorang badui datang kepada Nabi, ma faradallahu alayya minas shalah, qala Nabi menjawab khamsu shalawatin. Apa yang Allah fardukan padaku? Nabi menjawab salat 5 waktu. Hal alayya ghair, apakah ada yang lain? Tidak. Illa anta tawa, kecuali kamu salat sunnah. Ma faradallahu alayya minas siyam, qala syahru Ramadan. Hal alayya ghair illa anta tawa. Jadi dia itu ngambil sing pokok-pokok tok, sing wajib-wajib tok. Lalu Nabi mengatakan in shadaqah dakhalal jannah. Jika kamu benar ucapanmu dan perbuatanmu sesuai, tidak menambah dari yang wajib masuk surga. Bapak Ibu, hari ini kita lihat umat Islam yang sekarang ini menurut data survei itu bukan lagi 90%, 80%. Itu yang sholat 5 waktu tidak sampai separuh. Apalagi sholat ya 5 waktu yang sholat jamaah. Itu tambah berkurang. Ya gitu ya. Nah, ini realitas. Maka nanti di dalam hadis Sahih Muslim itu ada keterangan begini. Ada orang masuk surga mantan masuk neraka jahanam begitu. Tapi orang Islam mampir dulu di neraka. Ya ini dhalimul linafsi dan muqtasid ini. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Artinya dia dibimbing oleh Allah. Jadi poso budal, terawih jangkep, memberi makan orang puasa ikut, ya, baca Quran ikut, iktikaf ikut. Nah, itu nanti mudah-mudahan termasuk sabiqum bil khairah. Panjenengan yang hadir ini pun sampai berkurang lagi jamaah. Eman. Golek Ramadan mana jenengan sholat 11 rakaat? Gak mungkin. Seandainya mungkin paling 5 rakaat sholat malam wis pegel. Ono alasannya. Tapi di kesempatan jamaah ini sampai kita itu sholat 11, alhamdulillah. Ini yang perlu kita syukuri, kita jaga sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.